Salam hemat buat teman-teman. Hari ini kita mau sharing lagi nih buat teman-teman yang mau belajar multipoint. Apapun mereknya, prinsipnya sama. Jadi kita mesti punya wiring diagramnya untuk masing-masing merek. Sebetulnya sama aja sih, mirip-mirip aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kali ini kita coba yang Digitronic Max i2 ya, dengan 4 injektor. Nah, gambarannya seperti ini kalau kita jabarkan satu-satu. Nah, untuk ECU-nya utamanya otaknya ini. Untuk yang mengaturnya nanti bisa pakai AEB, Lovato, Stark, GoFast, Stark QMax. Merek-merek yang lain pun mirip-mirip lah, tinggal bentuknya aja. Ini yang paling dekat dengan ECU, dia buat kabel datanya ya, buat connect ke softwarenya. Nah, biasanya setiap ECU itu dia minta sinyal RPM. Nah, hampir rata-rata merek ECU dia pakai sinyal RPM. Dia nanti dikonekin ke coil. Tinggal cari sinyal RPM-nya di coil nomor berapa. Yang ngeluarin sinyal tinggal dikonekin. Warnanya pun biasanya beda-beda. Ada yang coklat, ini kebetulan warna ungu. Nah, terus ini untuk ke kabel aki, negatif aki, dan ini untuk positif akinya ada fuse-nya. Fuse-nya biasanya pasang di belakangan. Kalau ini udah dipasang duluan, fuse-nya nanti belakang setelah selesai. Nanti posisi penempatannya silahkan dirapikan serapi mungkin. Tuh, lanjut. Ini kabel switch. Kabel switch kurang lebih seperti ini. Ini kabel switch. Terus satu lagi ini apa nih? Nah, ini adalah ACC trigger, biasanya untuk kontak on berpasang ini. Ini bisa dimodif di lighter, tempelin ke lighter positifnya, atau bisa juga ke injektor plusnya. Nah, karena dia udah satu bundle kalau di sini. Biasanya di merek-merek lain juga sama. Nah, lanjut kita ke yang udah ada soket-soketnya ini adalah soket injektor gas. Biasanya dia ada dua model. Ada beberapa model sih. Ada yang angka di sini. Saat ini nomor 2. Terus ini nomor 1. Ada nomor 3. Ada nomor ini 4. Tuh. Ada juga yang hanya angka 1 atau angka 4 doang, sisanya dia miring gitu, makin pendek kabelnya. Jadi kita mesti dihitung, misalnya 4 yang paling panjang, 3 kurang lebih pendek, 2 lebih pendek, 1 lebih pendek. Ada juga yang di kabelnya sini yang warna angkanya tuh di kabel sini. Ada satu merek yang kabelnya di sini tuh, yang GFI kalau nggak salah, kabel 1. Jadi kita mesti detail melihatnya. Tuh, ini untuk yang 4 injeksi. Kalau mau pakai 3 injeksi, kita hanya pakai 1, 2, 3. 4-nya nggak usah. Kalau pakai misalnya buat motor yang 2 silinder, pakai 1, 2. Kalau mau pakai yang 6 silinder, ada yang khusus alatnya 6 silinder, ada 8 silinder. Ini untuk outnya. Untuk jalur inputnya ya ini. Nah, gimana caranya? Kita mesti baca wiringnya lagi. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Ini injektor 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, ini injektor gas, ini injektor bensin. Yang diambil adalah sinyal injektornya. Jadi yang dipotong itu sinyal injektor, bukan plusnya, tapi sinyalnya yang kedip-kedip. Kalau misalnya bingung, tinggal konekin ke test pen, tinggal dicek gitu. Atau yang biasanya plusnya itu 1 sampai 4 itu dia warnanya sama, seragam. Kalau plus ini seragam semua warnanya. Nah, ngambil warna yang berbeda kalau mau gampangnya gitu. Kalau mau 6 ya 6, kalau 8 silinder ya 8. Itu yang dipotong lalu dibelokkan ke sini. Tuh. Nanti tinggal dibaca wiringnya ya. Biasanya 1 kuning kalau stuck. Terus hijau kalau nggak salah. Kuning, hijau, merah, biru. Nah, kalau AEB kebalikannya. Biru, merah, hijau, kuning. Tuh, nanti tinggal disesuaikan. Jadi kalian yang mau instalasi mesti punya ini. Kalau nggak googling aja mereknya apa, tipenya dari mereknya apa, nanti tinggal wiring diagram apa, misalnya
AEB MP48, nanti kan keluar tuh, nanti tinggal diikuti itu. Ini untuk sinyalnya, ini untuk injektornya, terus ini untuk map sensornya. Map sensor ini tempel di reducer buat sensor suhu panasnya. Lalu soket ini udah PNP semua nih, jadi enak. Ini untuk map sensornya tuh. Lalu yang terakhir ini untuk nah kita lihat kalau misalnya kita bingung nih, ini apa nih, warna hitam, biru, dan putih. Kita lihat, biasanya ini solenoid nih. Biasanya ini untuk solenoid reducer. Kita lihat lagi. Nah ini, karena di sini kan gambarnya nggak ada solenoid di reducernya, jadi dia adanya di sini. Tuh, ada biru, hitam, dan putih. Biru hitamnya ini masuk ke solenoid. Nanti solenoidnya ini kita pindahin ke yang di reducer. Jadi biru hitam ini ke reducer solenoidnya. Kalau misalnya kita pakai solenoid 2 sama yang di belakang buat solenoid filter, ini juga di jumper ke belakang, jadi 2. Dan kalau kita pakai sensor untuk pembacaan, jadi di switch ini kan ada nih, ada sensornya nih, ini kan ada barnya nih, kalau kelihatan tuh ada barnya. Ini sisa gasnya kan, ini harusnya berfungsi. Jadi kalau mau yang nyari yang hemat-hemat, ini kan nggak fungsi. Ada yang cuma dinyalain full dari awal sampai akhir, nggak dinyalain, nggak diaktifin, hanya nyala full terus, melotot terus. Nah, dan kita mesti konekin 3 kabel ini ke, nah sensornya tuh seperti ini Om. Ada yang manometer yang khusus buat LPG, tekanannya pas, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini ya kalau pakai multi valve tabung khusus. Tuh, kurang lebih seperti itu gambarannya ada. Jadi secara wiring, nah kurang lebih seperti ini Om. Tuh, secara wiring kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal diikutin jalur-jalurnya. Tuh. Nah lanjut, kalau untuk instalasi di mobilnya, karena kita lagi nggak ada mobilnya, nah jadi dari tabung kan langsung masuk ke reducer. Dari reducer outputnya langsung ke filter yang low pressure-nya. Dari filter low pressure-nya masuk ke map sensornya kurang seperti ini. Dari map sensor seperti ini baru masuk ke rel injektor gasnya. Tuh, dari rel injektornya outputnya, nah per intake itu kita bor sedekat mungkin sama inputnya, sama headnya. Nah, biar masuk gasnya ini 4 per silinder 1. Kalau 4 silinder, kalau 3 silinder ya 1, 2, 3, 4-nya nggak kepake. Tuh, sama ini ada nih di bawahnya nih. Ini adalah jalur vakum. Jadi di reducer butuh vakum, map sensor juga untuk ngebaca, sama satu lagi masuk ke intake. Jadi intake-nya untuk ngebaca kevakuman di area intake-nya. Jadi dia ngebaca, ngirim sinyal ke ECU. Nah, kurang lebih seperti ini. Paling tinggal tambahin ini jalur pemanas, jalur WPS radiator kalau tabungnya dibalik. Kalau untuk LPG, kalau CNG nggak perlu. Gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal implementasikannya aja. Nah, kurang lebih seperti itu dari sisi instalasinya, penjabaran wiringnya. Nanti kita lanjut ke softwarenya ya teman-teman. Salam hemat. Lanjut part 2.